digital trennya makin pesat. Oke, pengiklan banyak tapi sekarang makin mudah. Betul. Nah, itu dia poinnya, Kak. Banyak tapi mudah. Betul banget, Kak Rio. Iklan di Meta semakin efektif karena ada fitur AI membaca perilaku konsumtif sehingga iklan menggunakan Meta AI semakin efektif. Betul, betul. Kolaborasi AI dan iklan bisa memperlancar lajur pemasaran hanya perkembangan teknologi. Oke, betul. Itu yang saya mau sampaikan sebenarnya secara poin. Benang merahnya itu Karyo udah menjawab tuh. Jadi sekarang itu pengiklan makin banyak, Kak. Dengan kondisi di tahun 2023 itu seperti diibaratkan sebagai jalan tol. Di situ banyak mobil, tapi jangan fokus ke truk yang lawan arah ya. Entah kenapa ini truknya error. Banyak mobil dan lain sebagainya itu kita ibaratkan banyak sekali advertiser sekarang yang aktif hingga pada akhirnya kita harus mengatakan bahwa bukan cuma saya doang nih yang beriklan. Makanya perlu beberapa strategi bagaimana supaya iklan kita bisa winning di audiens, dan di mana audiens yang kita mendapatkan itu sangat-sangat ketat persaingannya, kayak gitu, Kak. Dan ada tadi Karya mengatakan bahwa sangat mudah. Betul, makanya sudah kita runkan set iklan, hanya saja ada nanti tugas advertiser bagaimana bisa mengukur efektif tidaknya iklannya. Makanya ya ikuti webinar ini sampai selesai, karena semakin mau selesai itu akan semakin seru pembahasannya. Oke, nah sebelah kanan itu kondisi di tahun 2023 ya, Kak, di mana masih kurang sekali mobil yang melaju di sana. Kemudian kalau misalnya jalanan pedesa itu ada batu lah, kemudian hujan dan lain sebagainya, itu kita harus pindahkan secara manual. Nah sama, Kak, kondisi periklanan itu kita harus serba manual, kayak gitu. Oke, sampai di sini saya rasa clear untuk teman-teman semua. Nah, oke. Meta algoritma update tahun 2026 intinya seperti ini. Sekarang Meta mengandalkan AI untuk memilih siapa yang lihat iklan, kapan iklannya ditayangkan, bahkan kontennya seperti apa. Walaupun kita masih bisa atur detail audiensnya, teman-teman, namun itu bukan menjadi faktor utamanya. Sekarang yang penting itu sinyal dari konten dan interaksi dari audiens, kayak gitu. Jadi ada dua ya. Jadi ada sinyal dari konten dan bagaimana dari sinyal itu bisa memunculkan interaksi dari audiens. Kayak gitu. Jadi kalau saya mau menggambarkan supaya teman-teman lebih paham lagi, ibaratnya seperti ini. Ada mobil, saya ingin ke sebuah tempat, ke sebuah perkampungan. Anggaplah saya mau mudik lah ya, mau mudik ke kampung saya di Sengkang. Nah, ke Sengkang itu teman-teman ada 3 jalur, ada lewat Parepare, ada lewat Bulu 2, dan ada lewat Cambah gitu. Nah, orang Makassar ini pasti relate nih dengan pembahasan seperti ini. Oke. Nah, saya pakai mobil AI ini. Nah, ketika saya mau pakai mobil AI ini, apa yang dilakukan? Cukup setting di mana tujuan saya, kemudian isi bahan bakarnya, setelah itu sudah jalan. Mobil AI ini nanti yang akan menunjukkan mau jalan yang mana yang harus saya tempuh. Bisa jadi Parepare itu bagus, Kak, lurus, tapi painnya adalah sangat-sangat lama perjalanannya dan sangat-sangat jauh kalau lewat di situ. Nah, kalau lewat Bulu 2 itu sebenarnya lebih cepat dibandingkan dengan jalur-jalur yang lain. Hanya saja kondisi jalanan di sana sangat-sangat rusak parah. Kayak gitu, makanya tidak direkomendasikan juga lewat situ. Nah, inilah best practice-nya. Kalau lewat Cambah, ya nggak jauh juga, nggak dekat juga, fine-fine aja. Terus di sana jalanannya baru sudah selesai diperbaiki. Makanya best practice yang ditunjukkan sama rute yang ditunjukkan sama mobil AI ini menuju ke kampung saya di Sengkang, nah itu lewat Cambah, kayak gitu. Seperti itu cara kerjanya Meta, teman-teman. Jadi kita hanya tentukan, saya mau nih bagaimana supaya saya mendapatkan leads yang banyak, chat yang banyak. Nah, nanti untuk mendapatkan chat yang banyak itu, kita nggak perlu lagi untuk mengetahui bagaimana nih alurnya, siapa-siapa saja, dan lain sebagainya. Nah, kita hanya lebih controlling, memunculkan sinyal, sama interaksi dari audiens. Nah, bagaimana caranya memunculkan sinyal dan interaksi dari audiens? Otomatis harus kita by konten. Nah, nanti kita akan lebih banyak membahas tentang bagaimana sih konten-konten yang bagus itu, bagaimana sih konten-konten yang memunculkan sinyal itu. Nah, nanti kita akan bahas. Oke, jadi saya katakan kepada teman-teman, welcome to New World. Insya Allah
Di webinar ini nantinya akan ngebuka pintu buat kita masuk ke dunia Meta Ads yang baru. Dunia di mana semua dikendalikan oleh AI dan hanya bisa ditaklukkan kalau kita ngerti cara mainnya. Jadi saya katakan selamat datang di dunia Meta Ads terbaru di mana semuanya itu serba AI. Bukan semuanya sih, tapi mostly sudah 85% itu serba AI, dan ada pro dan kontranya di AI Meta Ads ini. Oke, nah sebelum masuk ke AI lebih mendalam, saya mau ajak teman-teman untuk flashback beberapa tahun kemarin, dan saya ingin membandingkan apa sih perbedaan antara algoritma lama dengan algoritma yang baru. Nah, ternyata di algoritma lama itu modelnya itu heuristik. Apa itu heuristik? Heuristik itu adalah model algoritma yang sangat-sangat terpolakan. Ketika si advertiser sudah menemukan celahnya, iklannya itu bagus di mana, dia itu tinggal copy aja, karena itu sudah ada polanya dan winningnya di situ. Jadi tinggal dikopas aja strateginya tanpa memikirkan hal-hal yang lain. Makanya kenapa di kondisi periklanan di model algoritma lama itu, ya advertiser kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Karena yang kaya itu biasanya dia menganggarkan kembali budget iklannya untuk digulung jadi iklan lagi, mendapatkan profit lebih besar lagi, dan seterusnya. Itu model heuristik, teman-teman. Dan saya pernah rasakan model ini, dan itu betul-betul menguntungkan bagi sisinya saya, karena waktu itu sempat start from iklannya itu di angka 50.000, dan di angka 50.000 itu langsung bisa ada closing 2 sepatu. Waktu itu saya jual sepatu, yang dimana satu sepatunya itu profitnya itu 80-an. Jadi saya udah cuan banget ya, 170.000, sedangkan saya cuma spend 50.000. Itu saya sudah cuan 120.000. Akhirnya saya anggarkan lagi, oke, kita coba scale up lagi 100.000 sampai mentok 5 juta per hari iklan saya, teman-teman. Bukan per bulan ya, per hari 5 juta. Bahkan pernah dimarahi sama orang, wah, yang katanya, kenapa ngiklan per hari, buang-buang duit dan lain sebagainya. Dalam hati, dan saya sampaikan, ini saya udah ketemu polanya. Ketika saya ngiklan 5 juta, itu bisa mendapatkan omset sekian. Dan waktu itu Masya Allah tabarakallah, kalau dibilang mendapatkan 100 juta itu sangat-sangat cepat, hanya hitungan 2 pekan lah ya, untuk ratusan juta. Kayak gitu. Jadi sempat beli properti rumah dengan cash di Makassar, hasil dari Meta Ads itu. Tapi semua berubah. Semua berubah ketika di tahun 2023 itu, kok beda lagi nih. Yang awalnya kita bisa mendapatkan penjualan sekian per hari, kok ini drop sekali hasilnya, ada apa, dan lain sebagainya. Saya periksa pixelnya, aman-aman saja. Landing page yang dipakai juga aman-aman saja. Karena kan pembeliannya sama-sama aja. Ternyata dari situ banyak sekali perubahan yang terjadi Meta. Akhirnya dari perubahan itu banyak advertiser yang kaget. Banyak juga yang boncos. Akhirnya yang boncos itu akhirnya berhenti dulu. Lagi diam dulu nih, wait and see apa yang terjadi, kenapa seperti itu, dan lain sebagainya. Kalau saya tetap, tapi anggarannya diturunkan karena sangat-sangat berbahaya. Karena waktu itu saya belum tahu bagaimana cara mainnya. Nah, cara mainnya sekarang, algoritma terbaru itu teman-teman bukan lagi tetap ada experience di sebelumnya, tapi lebih sangat-sangat dinamis. Bisa jadi hari ini kita untung banget, bisa jadi besok boncos, kayak gitu. Jadi sangat-sangat dinamis ya, karena ini kan modelnya sudah AI kayak gitu. Jadi dia lebih best practice. Contohnya seperti ini, teman-teman. Kemarin kan saya jualan sepatu ya, otomatis yang menjadi audiens saya, yang menjadi market saya adalah orang-orang yang tertarik dengan sepatu. Kayak gitu, itu contoh kecilnya. Jadi yang disasar dari Meta adalah orang yang suka sepatu dan seterusnya. Jadi sangat-sangat tepat sasaran. Nah sekarang itu karena adanya AI dan Meta mengandalkan AI-nya, dia mencoba aktifkan AI-nya, dia mengatakan, oh Rahman, kamu jualan sepatu ya? Ternyata yang beli sepatu itu bukan cuma yang suka sepatu juga loh. Ternyata orang-orang yang suka baju juga, kemudian yang suka ke mall juga, yang suka ini. Secara nalar sebenarnya itu masuk akal banget. Tapi kan orang yang seperti itu random ya.
Kayak gitu, makanya inilah AI-nya Meta yang mengatakan bahwa bukan cuma itu ya, kalau ini kan sifatnya saklek, kalau ini sifatnya dinamis. Bukan cuma itu ya yang kamu sasar, tapi ada juga orang-orang yang seperti ini. Makanya orang-orang seperti ini juga yang harus saya tampilkan iklanmu ke dia. Kayak gitu teman-teman. Sebenarnya menguntungkan banget sih, kayak gitu. Dan nanti saya jelaskan apa sih keuntungan kondisi periklanan AI sekarang ini. Kemudian belajar dari feedback loop. Nah, ini yang saya katakan kepada batch-batch sebelumnya, ketika teman-teman di sini yang memiliki bisnis lebih dari satu, saran saya buat akun iklan cuma satu untuk satu kategori produk. Jangan sampai kita campur-campur tuh. Ada akun iklannya untuk semua, misalnya bisnis kita untuk properti, bisnis kita untuk resto, kemudian bisnis kita untuk pertambangan. Nah, itu kan beda-beda semua audiensnya teman-teman, nggak bisa digabung. Makanya daripada algoritmanya nanti bakalan rusak, ya mending dipisah-pisah satu-satu. Kayak gitu. Nah, ini dinamis, sangat-sangat dinamis. Oke, materi pertama sudah selesai. Semoga teman-teman bisa menyimak. Oh, ternyata ya sudah sangat-sangat berubah kondisi periklanan. Oh, ternyata ya kemarin-kemarin itu ya siapa tahu aja di sini ada suhu yang baru mau beriklan kembali. Seperti itu sekarang kondisi periklanan, teman-teman. Pantas iklan sudah winning tapi closing sepi. Betul. Sangat-sangat dinamis Kak Ari. Makanya kita perlu banget data yang real yang kita masukkan nanti ke Meta supaya itu Meta bisa paham. Tim Insight semoga bisa bikin kantor di Sumarekon Mutiara. Kak Ani, kami ada event di Sumarekon. Boleh dong Kak Ani jalan-jalan nanti ke situ Kak. Bisa konsultasi offline di situ Kak. Kami ada tenan di situ Kak Ani. Teman-teman lagi ada bertugas di situ. Nah, nanti setelah webinar ini saya akan muncul ke sana. Karena oke. Putus-putus kah? Pantas jualan sepi karena belum. Udah datang dong tadi malam. Oh gitu. Ya, ya tadi malam saya tidak ada Kak. Lagi pelantikan HIPMI soalnya. Oke, sip. Kita masuk ke materi kedua, cara kerja mesin Meta. Nah sebenarnya teman-teman ini bukan sesuatu hal yang wajib teman-teman tahu dan harus Nah, teman-teman, di Meta itu ada 4 mesin canggihnya. Ada namanya Game, ada namanya Lattice, dan ada namanya Andromeda. Mari kita bahas satu persatu. Mungkin bertanya, Kak, katanya 4, tapi kok cuma 3 doang? Nah, satunya saya simpan karena terlalu simpannya di mana nantilah di sesi selanjutnya saya akan bahas. Nah, mari kita bahas satu persatu. Game. Apa itu game, teman-teman? Jadi game itu si otak super. Jadi kita bayangkan mesin yang bisa membaca jutaan data dalam sekejap dan menyimpulkan untuk menampilkan iklan terbaik bagi setiap orang. Jadi, coba teman-teman bayangkan, ada mesin yang ketika dia ke suatu tempat, dia bisa scan semua orang. Oh, orang ini suka ini. Orang ini suka ini. Orang ini pekerjaannya dan seterusnya. Nah, itu si game teman-teman, sehingga model AI-nya ini generatif yang meningkatkan relevansinya iklannya secara drastis. Nah, game ini bekerja sama dengan mesin-mesin yang lain, komponen mesin yang lain. Nah, ada Lattice namanya. Nah, siapa itu Lattice? Lattice itu si perpustakaan raksasa, karena kan di mesinnya Meta itu juga ada semacam memori yang bisa dia tahu apa sih behavior, apa sih kebiasaan dari orang-orang ketika dia buka aplikasinya Meta, entah itu Instagram, Facebook, WhatsApp. Nah, di situ. Jadi si Lattice ini membangunkan dan menghubungkan jaringan prediksi antar user berdasarkan behavior. Entah dia suka scroll kah, entah dia suka klik kah, entah dia save, entah dia share video-video dan seterusnya. Jadi kalau game itu, kenapa user cari sesuatu, kalau Lattice itu apa sih mereka lakukan saat mencari? Contoh kecilnya teman-teman, saya misalnya si game ini sudah paham, oh Kak Airaman ini suka kalau buka Instagram dia suka hal-hal yang berbau teknologi. Makanya kalau teman-teman lihat Explorerku itu banyak sekali HP muncul di situ. Kayak saya suka sekali dengan teknologi, apalagi kalau HP-HP terbaru, iPhone dan lain sebagainya, itu saya sangat-sangat suka.
explore itu kebanyakan ke situ Kak. Makanya ketika muncul iklan yang ditawarkan mereka lebih kebanyakan ke situ tentang iPhone lah, tentang inilah dan sebagainya. Nah, si Latis ini itu dia bisa tahu Kak, oh ternyata kalau misalnya model konten yang clickable ini cocok nih untuk Kak Rahman, karena biasanya kalau dia klik konten dia suka klik, dia suka lihat-lihat landing page atau bahkan dia langsung beli kayak gitu. Nah ini kerjanya si Latis Kak. Nah kalau Andromeda ini si pelayan pribadi, kalau dibilang inilah yang membungkus semua aktivitas yang ada di Meta Ads. Jadi Andromeda itu bertanggung jawab memilah iklan dan menyusun dari miliaran data, lalu menyusun prioritasnya siapa yang tayang duluan. Karena lagi-lagi Kak saya sampaikan bahwa kita beriklan bukan sendiri saja ya Kak. Ada orang-orang lain yang beriklan yang sekategori dengan kita. Kayak gitu. Saya misalnya jualan properti. Banyak orang di luar sana yang jualan properti juga, atau bahkan target audiensnya sama persis lokasinya dengan kita, atau bahkan interest audiensnya sama persis dengan kita. Nah, bagaimana supaya kita bisa winning? Artinya iklan kita masuk ke dia dan itu porsinya bakalan besar kita untuk closing, ya perbaiki kontennya Kak. Nah, Andromeda inilah yang nanti akan memilih iklan dari miliaran konten yang ada. Nah, konten-konten seperti apa nanti kita akan bahas. Oke. Andromeda paham preferensi user dan menjadikan iklannya jadi terasa personal banget. Oke, nah ini secara ilustrasi mesinnya ya Kak. Ini si game, kemudian ini Latis, kemudian ini Andromeda, iklan yang miliaran itu, kemudian dipecah-pecah, kemudian inilah iklan yang winning. Oke, kita masuk ke materi ketiga. Saya ada 5 materi Kak. Jadi 5 materi plus ada materi bonus. Sinyal sama dengan bahan bakar. Jadi artinya apa? Sekarang itu ketika kita beriklan, bukan lagi kita berbicara tentang demografi, bukan lagi kita berbicara tentang interest, bukan lagi kita berbicara tentang apa ya, intinya kan kemarin seperti itu. Ketika saya buat workshop, selalu aja ada audiens atau peserta-peserta yang bertanya, Kak, apa ya interestnya bagus? Bagaimana ya Kak meracik audiensnya ini supaya bisa mendapatkan iklan yang bagus dan seterusnya. Nah sekarang itu gamenya udah berubah ya. Kalau ada yang masih memusingkan interest, yuk wake up, bangun. Bukan eranya 2026 untuk memusingkan interest. Sekarang era 2026 itu memusingkan konten seperti apa yang harus saya buat dan iklankan. Kayak gitu. Nah, karena konten itu sendiri yang dikatakan bagus ketika konten itu bisa memunculkan sinyal. Nah, apa itu sinyal? Jadi sinyal adalah semua aktivitas user yang menunjukkan minat, perhatian, atau interaksi terhadap konten yang kita iklankan. Contoh kakak-kakak semua. Yang namanya sinyal itu ketika nonton video lebih dari 3 detik. Nah, itu sinyal, Kak. Ketika 3 detik pertama dan orang masih stay, artinya konten kita ini bagus. Mereka masih mau menonton sampai selesai, dan biasanya di selesai itu ada call to action. Dan kalau call to action-nya bagus, teman-teman bisa, nah itu boleh banget nanti teman-teman lakukan hal seperti itu. Kemudian klik link ke website atau landing page. Kemudian klik tombol ke WhatsApp, like, share, komen, berhenti scroll atau mengamati konten, dan isi form. Nah, inilah semua yang disebut sinyal, teman-teman. Pertanyaannya, apakah teman-teman ketika membuat konten sudah memenuhi kriteria ini enggak? Sudah ada sinyalnya ini enggak? Kalau enggak ada berarti memang jangan mempertanyakan kenapa iklan saya boncos. Artinya kontennya teman-teman BB aja, biasa-biasa aja. Kayak gitu. Harusnya konten yang wah, harusnya konten yang memunculkan sinyal. Nah ini saya ingin spill satu rahasia strategi dari Amazing Insight yang kami kelola dari berbagai klien. Ya, semoga teman-teman tidak bocorkan di luar kelas ini ya. Rahasia apa sih Kak Rahman? Kok sebegitu ininya? Enggak sih, bukan rahasia apa-apa. Jadi setiap kami kelola klien, teman-teman, dan kami sudah menemukan pola konten yang winning itu seperti apa, pola konten yang bagus itu seperti apa, kami spill strategi ini ke klien kami itu berhasil. Klien A berhasil, klien B berhasil, klien C berhasil, hampir semuanya berhasil, Kak. Nah, seperti apa strateginya? Jadi,
ketika kami kontrak dengan klien dan kliennya ini memiliki budget iklan yang lumayan, hal yang pertama yang kami advice ke mereka, Kak, ada nggak video yang kakak endorse dengan influencer? Kalau dia katakan, wah nggak ada Kak. Nah, kami mencoba untuk mengadvise kembali ke kliennya, oh kalau gitu minta tolong ya Kak, kerjasama dengan influencer, akadnya itu bukan akad untuk penjualan Kak, tapi lebih kepada akad awareness saja, dia posting, tapi yang paling penting nanti itu kontennya bisa kami pakai untuk beriklan, owning konten, kayak gitu. Dan minta tolong ya Kak, nanti pada saat influencernya dikerjasamakan, itu minta tolong di briefnya di-clearkan Kak, ada mereview ini dan seterusnya, kayak gitulah intinya konten influencer Kak, konten influencer. Nah, apa yang kami lakukan, konten influencer itu kami iklankan, dengan tujuan mendapatkan leads dan insya Allah akan mendapatkan penjualan yang banyak. Dan sama-sama fashion sama, seperti itu strateginya, produk makanan sama, pasti kami advise dulu ada konten influencer enggak, karena tipe atau behavior dari audiens sekarang adalah orang-orang yang suka belanja sesuatu kalau dia melihat orang lain melakukan pembelanjaan Kak. Apalagi kalau influencer yang muncul itu adalah influencer idolanya, pasti dia bakalan senang dan mau purchase barang yang direkomendasikan sama idolanya Kak. Jadi kayak gitu strateginya. Jadi kerjasama dengan influencer dulu, kerjasamanya bukan akadnya penjualan atau affiliate dan lain sebagainya, tapi lebih ke akadnya awareness saja. Tapi nanti izin videonya akan diambil sama pihak ketiga, dalam hal ini kami, untuk nanti diiklankan. Kayak gitu Kak strateginya. Oke. Nah, sehingga sinyal itu seperti jejak kaki. Sinyal itu kayak jejak kaki digital. Semakin banyak jejak dari user melalui interaksi, Meta makin yakin, oh konten ini menarik nih, iklan ini layak di-push ke lebih banyak audiens. Sebaliknya, jika kontenmu tidak meninggalkan jejak kaki alias menghasilkan sinyal, maka kontenmu tidak akan di-push sehingga CPR-nya jadi mahal. Nah, mungkin ada bertanya, Kak, apa itu CPR? Apakah itu semacam obat, nama obat? No. CPR itu adalah cost per result. Artinya, berapa budget rata-rata yang dihabiskan untuk mengakuisisi satu hasil. Contoh Kak, saya ngiklan 100.000 per hari, saya mendapatkan 5 chat. Artinya CPR-nya berapa Kak? 20.000. Ya enggak sih? Karena 5 kali 20 kan 100.000. Mungkin bertanya, apakah ini mahal atau murah Kak? Nah, ini saya enggak bisa menjawab secara absolut, tapi saya menjawab ini tergantung ya Kak. Kalau bisnisnya Kakak properti, maka ukuran 20.000 satu chat dan chatnya mendapatkan leads yang berkualitas, ini bisa dikategorikan murah, kayak gitu. Apalagi kalau udah ada closing satu Kak. Dan CPR itu tidak boleh dibandingkan antara saya dengan advertiser yang lain, kayak gitu, nggak boleh dibandingkan seperti itu. Tapi CPR itu dibandingkan dari beberapa hari sebelumnya Kak. Makanya kami di Silau itu, kliennya kami Silau, kami sudah mendapatkan batas atas CPR-nya berapa, 13.000. Karena ini sudah menjadi base-nya kami. Oh, ketika kita ngiklan di Silau itu 13.000 ya, yang harusnya kita jadikan goals yang paling murah. Ketika ada iklan di atas 13.000, kita matikan, langsung cut off aja. Artinya kontennya ini nggak bagus. Artinya iklan ini nggak bagus, kayak gitu Kak. Jadi CPR itu diambil dari rata-rata per 7 hari kah atau per bulan. Apalagi kalau misalnya udah closing, nah itu udah keren banget Kak. Nah, tapi biasanya game-nya di properti itu beda. Biasanya ada di angka 20, 25 ribu, umroh juga seperti itu. Kalau makanan itu wajib murah Kak. 5 ribuan lah ya, 5 ribuan CPR-nya itu aman. Kayak gitu ya Kak. Karena kalau sampai 20 ribu, kok makanan sampai 20 ribu? Masa yang mempertimbangkan untuk klik beli makanan? Padahal kalau makanan, kalau kontennya bagus, sudah mengundang selera, itu pasti dia akan klik menuju ke WhatsApp. Kayak gitu Kak ya. Saya coba intip-intip dulu kolom-kolom chat, kali aja dia yang bertanya. Sangat-sangat jelas penjelasannya, insya Allah. Agar iklan bisa dibaca Meta, data apa saja dimasukkan ke Meta, terutama konten ya Kak.
Oke, saya berharap bisa ketemu di Samarkand, Kak. Insya Allah, Kak. Saya stay nanti di sana setelah ini, Ba'da Duhur, sampai jam 10 malam. Karena saya akan bantu-bantu teman-teman untuk loading out. Karena kita udah mau balik. Bisa bantu teman-teman di sini sampai selesai. Samarkand mana, Kak? Saya telat ada. Samarkand Makassar, Kak. Pantas saja feed isinya sesuai pencarian terakhir. Ternyata ini loh, kirain takdirnya aja begitu. Betul, Kak. Dan iklan itu sekarang itu sangat-sangat dinamis dan sangat-sangat cepat, Kak. Jadi contoh begini. Gimana yang membahasakan ya? Rahman lah ya, Rahman. Rahman ini suka e-course secara base ya. Tapi karena dia memiliki kebiasaan baru, challenge baru, atau apalah ya, kebiasaan baru, Rahman ini bergabung di sebuah komunitas. Komunitas apa, Kak? Komunitas pancing mania. Jadi ada nih interestnya Rahman untuk cari-cari di Shopee, cari-cari di marketplace Facebook alat-alat pancing. Nah, ini akan secara otomatis iklan yang akan muncul itu adalah iklan pancing, bukan lagi iklan e-course atau iklan HP yang tadi saya bilang. Dan Meta itu secara yang terbaru yang langsung dimunculkan. Nah, nanti kalau misalnya Rahman tidak interest lagi dengan pancing, kembali ke e-course ya, atau teknologi, itu akan kembali ke teknologi. Jadi sangat-sangat cepat iklan, karena Meta memang bagaimana supaya ini real time, iklannya real time. Suaranya putus-putus dan makin pelan, Kak. Berarti internetnya lemot, Kak. Aman-aman saja ya, harusnya sih. Di sini aman saja, Kak, zoom-nya. Ya benar, di sini juga lancar kok. Bisa saja koneksinya. Untuk properti apakah juga bagus pakai influencer? Properti ya, Kak, bagus. Beberapa sekarang itu properti pakai influencer. Tapi kalau Kakak tidak mau pakai influencer, bisa jadi karena alasan tertentu, terutama dari segi budgetnya yang harus ditekan, ya Kakak sendiri harus jadi influencernya. Lihat aja bagaimana influencer mereview, silakan jadi seperti itu, Kak. Dan yang paling saya sarankan, dapet influencer yang followersnya banyak. Bahkan sekarang itu beberapa brand sudah lebih condong untuk meng-hire atau bekerja sama dengan influencer yang followersnya ribuan aja. 2000 itu udah bisa kita kerjasama, asalkan hasil kontennya itu bagus. CPR dan CPA sebenarnya sama, Kak. Ini hanya lebih ke bahasanya. Cost per result, cost per acquisition sama, Kak. Kalau misalnya iklannya winning terus dipakai terus menerus, apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Kak. Bahkan kami di Silau itu pernah ada 2 tahun iklan yang masih bagus sampai sekarang. Makanya itu bukan by perasaan, Kak Ari. Saya Kak Ari, udah ada 2 bulan nih iklannya tidak saya turunkan, apa saya matikan aja kali ya, ganti. Padahal secara data itu masih bagus banget, Kak. Secara CPR masih murah, jadi silakan dilanjutkan aja. Jadi lagi-lagi saya sampaikan kepada teman-teman, dan ini yang paling menjadi banyak PR-nya sih, business owner itu mengambil sebuah keputusan jangan by perasaan, tapi harus by data. Berarti untuk ads sekarang itu bergantung sekali sama konten. That's right, Kak. Septiadi, that's right. Sangat-sangat bergantung sama konten. Begitu ya. Karena kalau audiens sendiri, walaupun itu dilepas, itu Meta mengatakan dan menginformasikan dan merekomendasikan memang itu audiensnya dilepas saja, Kak. Karena dari konten itu nanti yang munculkan sinyal, AI-nya Meta sudah bisa baca. Oh, si Rahman ini iklan properti ya. Ini loh cocok untuk orang-orang properti. Kayak gitu, Kak. Kak, berarti zaman sekarang wajib pakai hook body CTA buat kontennya sebagai bahan iklan, betul, Kak? Bukan wajib yang dianjurkan lagi, tapi sudah wajib, di atasnya wajib. Kayak gitu. Jadi harus ada hooknya di awal yang ada CTA-nya. CTA sekarang tuh harus diubah juga, Kak, karena kan CTA call to action. Sekarang nggak cukup call to action, Kak. Harus call to value. Apa bedanya, Kak? Jadi call to action itu contohnya chat admin sekarang, atau kunjungi kami sekarang, atau apa lagi ya, yuk berlangganan sekarang. Nah itu kan CTA, Kak. Call to value itu beda, Kak. Call to value itu contohnya seperti ini. Amankan promonya sekarang juga. Ambil promonya diskon 50%. Konsultasi sekarang gratis. Nah itu call to value, Kak, namanya. Itu perbedaannya. Kalau call to value itu ada semacam trigger-trigger yang membuat si audiens itu ingin ngeklik. Kalau chat TWA sekedar mengarahkan aja. Cara set iklan di Meta gimana, Kak? Ada skemanya biar kita pelajari.
Kak Edi akan saya bahas nanti di akhir. Jadi pastikan lihat sampai selesai cara setting iklan. Kak izin bertanya, apakah ada tips lain selain menggunakan konten influencer? Eh, Kemudian apakah benar lebih baik organik dulu kalau terlihat laku setelah itu 2 bulan baru iklan? Enggak juga sih Kak, bisa beriringan ini Kak. Tips tips lain ya. Ya jadi kakak sendiri yang harus buat konten reviewnya kayak gitu. Apakah harus organik dulu? Enggak juga sih. Bisa beriringan kalau misalnya hari ini udah ada budgetnya ya bisa langsung digas aja, tapi yang paling saya tekankan sebenarnya kali ini itu seperti ini Kak, kita lebih main ke hal yang ada di dunia nyata aja Kak, karena kan orang ketika melihat iklan biasanya akan nge-stalking juga ke Instagramnya kita, ke Facebooknya kita. Akan menjadi hal yang buruk ketika orang ke Instagram kita itu kosong melompong Kak. Ibarat kita sedang ingin mengundang orang ke rumahnya kita, tapi yang kita perlihatkan itu nggak ada apa-apa di dalam, nggak ada meja, nggak ada kursi. Nah sama Kak. Nah, makanya itu mungkin ya sarannya kenapa harus organik dulu. Artinya buat kontennya dulu lah. Supaya ada nanti pas orang ke sana bisa kepancing. Kayak gitu ya Kak Leni. Aman, apakah sinyal itu bisa disamakan algoritma? Sinyal itu enggak sih Kak. Sinyal itu adalah sebuah sinyal. sebuah sinyal. Ketika orang lihat sinyal itu, contohnya yang tadi Kak. Yang nonton video. Nah, nanti kumpulan-kumpulan sinyal inilah yang akan membentuk algoritma Kak Mei. Kayak gitu. Iklan video atau kerasa lebih bagus yang mana Kak? Nah, ini pertanyaan sejuta umat dan setiap batch pasti ditanyakan. Nah, mending yang mana Kak? Kerasa atau iklan video? Saya tidak menjawab mending yang mana Kak. Tapi harus di testing dulu Kak, karena sempat kami ada case di klien yang dulunya saya mengatakan iklan video itu sudah aman-aman saja, influencer itu aman-aman saja, kita kunci tidak boleh di atas 5.000 per chat, tapi si klien ini mengatakan, Kak Rahman saya penasaran sih masa kita iklan video terus, kita kan ada promo bundling nih, nah kita coba aja buat promo flyer Kak, yang langsung ada harganya, harga coret dan lain sebagainya. Saya bilang, oh gitu Kak, bisa dicoba. Dan apa yang terjadi dari promo itu Kak, flyer itu malah lebih murah CPR-nya, bahkan 2.000, dan conversion rate-nya atau persenan orang untuk closing lebih tinggi karena sudah to the point. Kayak gitu Kak. Jadi harus ditesting. Lebih efektif mana Meta Ads atau Google Ads Kak? Overall, nah ini ada sudah menjawab. Overall menurut saya lebih efektif Meta karena penggunaan luas apalagi platform. Oke Kak, kayak gini ya Kak ya, Kak Abdul Hadi. Saya mengibaratkan begini Kak. Di Google itu muncul iklannya, kita enggak bicara dulu tentang YouTube ya, tapi Google Ads di pencarian. Muncul iklannya ketika orang mencari Kak. Jadi itu iklannya muncul, informasinya itu muncul ketika dia mencari. Kabar buruknya itu tadi, oh berarti harus ada effort ya baru kita dapat. Tapi kabar baiknya Kak, kalau di Google Ads, karena ini orangnya mencari dan butuh effort, dan artinya dia memang sudah di level butuh, berarti secara persenan untuk closing sangat-sangat tinggi, sangat-sangat berpeluang. Nah itu kabar baiknya Kak. Tapi kabar buruknya tadi, itu butuh effort untuk di pencarian. Ini kita nggak bicara di YouTube juga ya, di YouTube dulu. Nah, tapi kalau di YouTube itu kan nanti lewat-lewat iklannya di tengah-tengah videonya orang dan lain sebagainya. Nah, kalau di Meta itu kan sifatnya menawarkan Kak. Itu nggak mesti orang mencari, langsung muncul aja di berandanya. Tapi kabar buruknya, nggak semua yang muncul di beranda itu bisa langsung closing. Kayak gitu Kak. Itu aja sih. Kalau masalah efektif dan tidaknya, tergantung dari penggunanya untuk apa. Tapi kalau budget kakak banyak, ya nggak apa-apa dipakai keduanya, silakan. Jadi gimana caranya buat konten yang bagus selain dengan influencer? Tadi sudah saya spill Kak. Kalau konten adalah fuel untuk ads, berarti basic fundamental beriklan itu ada di konten, betul Kak. Terus jika berpotensi tinggi seperti apa kalau iklannya menggunakan AI, apakah pengaruh Kak? Ads berapa hari? Saya sih tidak terlalu rekomend kalau pakai AI ya teman-teman, karena ada mesinnya Meta sendiri yang bisa deteksi, oh ini AI nih, jangan sampai nanti jualannya nggak real dan lain sebagainya. Jadi saya nggak recommended Kak. Kayak gitu Kak. Jadi konten seperti apa? Ya konten, kalau mostly kan ada tuh tofu, bofu, top of funnel, middle of funnel, dan bottom of funnel. Top of funnel
itu biasanya lebih ke konten edukasi aja, awareness lah ya tujuannya. Kalau middle of funnel itu lebih ke menuju ke hard selling. Nah, saya ambil tuh kayak middle itu yang saya testing dan biasanya itu yang works. Kayaknya bisa, meski bukan influencer, asal orangnya cakep juga bakal yang banyak interest deh di konten. Betul Kak Ahmed. Ada itu yang bilang Kak, kalau good looking saya bahasa Makassar nih. Kalau udah good looking artinya masalahnya seperdua masalahnya tuh udah selesai. Ini privilege untuk orang-orang good looking. Meta AI itu apakah fiturnya yang bisa di setting di awal atau hanya fitur Meta AI dalam bisa di setting di awal Kak? Oke, saya lanjut dulu ya. Nanti materinya tidak selesai nih kalau saya jawab pertanyaan. Lanjut dulu. Bentar. Oke, kita materi keempat, 2 materi terakhir. Ranking delivery Meta Ads. Jadi bagaimana meta ranking iklan kita? Jadi setiap kita ngiklan, sistem Meta itu akan langsung memberikan ranking, penilaian. Apakah kontennya layak tampil, apakah usernya engage, apakah sesuai dengan pola perilaku user. Nah, ini pertanyaan tiganya kan. Dari plan itu, iklan kami akan di-ranking. Ranking paling tertinggi tayangnya akan lebih sering dan biayanya pasti lebih murah. Karena peluangnya pasti lebih berpeluang mendapatkan leads dibandingkan dengan yang reach-nya cuma sedikit. Kayak gitu, Pak. Jadi hal yang dinilai Meta dalam struktur data, yang pertama sinyal event. Ini kayak Metapixel Conversion API. Secara singkatnya, Metapixel ini adalah alat lacak data yang ada di website, yang ada di marketplace Kak. Jadi mungkin kakak pernah buka Shopee, buka Tokopedia atau apapun itu, ketika kembali ke Meta, Instagram, Facebook, produknya muncul lagi. Nah itu tugasnya Pixel, ngerekam. Yang kedua, sinyal engagement, nonton, klik, save, reply. Kemudian kualitas konten, format, hook, relevansi. Riwayat akun kamu, apa pernah mendapatkan feedback negatif? Nah ini juga akan dinilai ya teman-teman. Kemudian interaksi user sebelumnya, data sequence, ini juga sangat-sangat dinilai. Jadi perhatikan ini yang dinilai sama Meta ketika beriklan. Nah jadi teman-teman bayangkan, kita itu sebenarnya iklannya ikut audisi. Jadi semua iklan itu tampil, tapi cuma yang paling disukai penonton dan punya performa stabil yang masuk ke final. Nah, iklan kamu juga gitu, dinilai dulu, dipilih dulu, baru ditayangkan. Algoritma Meta itu kayak juri Indonesian Idol, Kak, tapi versi robotnya. Yang performanya oke, langsung dapat spotlight. Oke, ini terakhir, struktur iklan di Meta Ads. Nah, ini boleh nanti teman-teman pelajari. Karena materi ini kan akan saya kasih, nggak usah di screenshot atau dicatat lebih ini. Intinya itu ada beberapa aspek di sini, kemudian ada versi lama, versi baru. Dulu ketika kita berbicara targeting itu selalu berbicara tentang interest. Sekarang itu diarahkan semeta untuk broad targeting, tapi dari sisi konten itu harus memunculkan sinyal. Yang kedua aspek struktur campaign. Nah ini dulu itu selalu saya ajarkan banyak campaign dan ad set, split sana sini. Nah sekarang itu satu campaign, satu ad set dan multi kreatif. Nah, cara kerjanya seperti apa? Itu berdasarkan setting manual. Nah, ini sekarang berdasarkan AI dan seterusnya. Teman-teman bisa baca sendiri di sini nanti bahwa oh iya banyak ya perbedaan versi iklan lama dengan versi yang baru. Strukturnya. Nah, ini struktur iklan yang lama. Saya selalu bilang waktu buat workshop di tahun 2023 ke bawah. Kak, buat satu campaign ya Kak. Nah nanti dari kakak itu buat ad set lagi, tapi jangan cuma satu, harus tambah lagi ad setnya Kak. Ini ada ad set 1, ad set 2, ad set 3, dan nanti interestnya itu dibeda-bedakan juga ya Kak. Umurnya juga di split, kayak gitu dulunya. Nah sekarang itu, sama adnya juga dibeda-beda. Sekarang itu seperti apa strukturnya seperti ini. Apakah harus 300.000? Enggak Kak, 50.000 aman. Jadi satu campaign, satu ad set, tapi ini harus banyak Kak. Ad-nya ini harus banyak. Kayak gitu. Dan bagaimana caranya Kak? Apa ukuran ad-nya itu 1 atau 2 atau 3? Nah saya biasanya seperti ini Kak semua. Ketika iklan harian saya 100.000, maka at least konten yang saya iklankan itu 5. Artinya setiap satu konten itu saya hargai 20.000 Kak. Kayak gitu. Jadi kalau yang saya runningkan 50.000 berarti setidaknya 2 atau 3 konten yang harus saya iklankan. Apakah carousel, reels? Nah itu di random aja. Nanti kita akan ketemu konten yang mana yang bagus. Bahkan teman-teman ikut webinar ini saya melakukan yang ini.
tahu oh yang mana ya flyer yang kata-katanya yang bagus. Oh ada yang kayak hati-hati iklan di 2026 ke bawah itu sudah nggak worth. Ini caranya. Nah itu Kak sama. Ada juga langsung Meta Ads, seminar Meta Ads gratis dan lain sebagainya. Itu ada juga. Nah itu baru saya lihat nanti oh berarti kalau konten seperti ini kurang berarti orang udah terlalu interest. Jadi saya matikan, ganti lagi kata-katanya dan seterusnya Kak. Oke, teman-teman, itu tadi materi kelima, dan ini materi bonus. Study case praktek beriklan. Oke, sebelum kita lanjut, ada informasi penting dulu yang rugi banget kalau dilewatkan. Ini tadi saya sudah clarify di awal ya, bahwa akan ada offering atau penawaran yang saya akan tawarkan ke teman-teman yang betul-betul mau belajar serius tentang Meta Ads, mendalami sampai cuan. Kami ada alumni dari sini, itu nggak tahu sama sekali Kak Meta Ads seperti apa, bahkan baru buat halaman dan seterusnya. Tapi sekarang Masya Allah Tabarakallah, baru-baru sudah kasih testimoni, dia sudah spend 500.000 budget, tapi apa yang terjadi, dia closing 5 jamaah, 3 atau 5, intinya bisa menghasilkan puluhan juta dari 500.000 aja. Itu orang-orang awam banget sih kayak gitu. Makanya saya memotivasi nih teman-teman yang baru mau belajar, orang awam seperti anak ini saja bisa Kak, masa kakak nggak bisa juga. Dan yang selalu menjadi prinsip saya seperti itu sih teman-teman, selama orang itu masih makan nasi juga, masa saya nggak bisa seperti dia kayak gitu. Dia makan nasi, saya juga makan nasi, sama-sama aja, masa nggak bisa seperti dia kayak gitu. Oke, kira-kira kalau ada e-course yang belajar teknis, ada teori dan praktek iklan langsung, bisa diakses kapan saja dan di mana saja, 70 video pembelajaran kualitasnya 4K, sangat-sangat jernih, aksesnya full lifetime, bebas konsultasi, bonus template harian measure ads, dan biasanya kami ada juga Zoom untuk langsung tanya jawab dengan saya kayak gitu. Kira-kira investasinya berapa nih teman-teman? Ada 70 video loh. Satu paket kelas ini 70 video, kira-kira investasinya berapa? 1 juta? Mahal atau murah? Kemahalan ya, apalagi untuk teman-teman yang masih baru mau belajar, langsung dicecokin 1 juta, kayaknya jangan deh Kak, saya belum ada uang supply, tadi banyak mahasiswa, jangan deh Kak. Oke, kita coret ya 1 juta, 500.000. 500.000 sih menurutku masih, ini e-course loh, e-course bukan yang pembelajaran langsung yang offline. Kita coret aja, ini deh 250.000. Teman-teman yang mau belajar, ini ada 70 video saya bahas dari awal sampai terakhir tentang pembuatan halaman dan lain sebagainya. Nah, saya penawaranku di sini aja. Tapi tadi Aiman sampaikan Kak, di sini banyak yang masih mau belajar loh, bolehlah ya diturunkan. Oke, siap, kita turunkan harganya. Jadi harganya berapa teman-teman? Jadi satu paket e-course ini 70 video itu harganya 150.000 aja. Jadi teman-teman yang belajar boleh nanti klik link yang Aiman kirimkan di chat ini. Silakan Aiman dikirimkan linknya. Linknya itu, nah itu dia, silakan diklik itu linknya. Dan nanti teman-teman jangan langsung ujuk-ujuk ini ya, langsung bergabung, cek-cek dulu. Nah saya izin akan cek-cekkan ke teman-teman ya, nanti isinya akan seperti ini dulu, silakan dibaca-baca. Oke, seperti ini dulu, silakan baca-baca, baru boleh bergabung. Dan materi-materinya lengkap di sini. K70 itu materinya apa saja. Nah, nanti saya spill materi-materinya apa aja. Nah, ini materi-materinya sebenarnya. Oke, ini materi-materinya semua. Ada kami beberapa chapter, dan satu chapter itu berisi 5-6 video. Nah, 150.000 aja. Silakan diklik itunya. Nah, karena saya tadi udah janji ada sesi praktek, isi nanti yang praktek bukan saya ya, tapi Akhiraman versi digital. Jadi saya akan buka contohnya, tampilannya itu seperti apa. Nah, ini nanti kalau teman-teman sudah join, itu tampilannya akan seperti ini nantinya. Oke. Mana nih? Ininya. Kita missing inset.
ada kodenya masuk. Masuk kode dari autentikator akun dengan email. Oh, dia pakai autentikator ya. Bentar. Wait ya. Nah, nanti saya akan perlihatkan teman-teman seperti apa tampilannya. Oke, jadi. Oke, ini udah masuk. Nah, nanti silakan pilih yang ini, akses LMS. Nah, yang saya mau putarkan di sini, karena saya ada janji untuk teman-teman semua untuk praktek. Nah, nanti yang praktek itu adalah si Akhir Rahman versi e-course ini. Mana nih saatnya praktek? Saatnya praktek. Ini dia. Saatnya praktek. Kita belajar yang CTW aja ya. Silakan teman-teman cek nanti bagaimana cara buat iklan. Apa tadi dari teman-teman cara buat iklannya, Kak? Oke. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Akhir Rahman. Nah, di video kali ini kita akan mulai praktik untuk beriklan. Di awal saya sudah menjelaskan apa itu kampanye, apa itu set iklan, kemudian apa itu iklan. Nah, di video kali ini kita akan mempraktekkan cara beriklan untuk dengan tujuan supaya banyak leads yang masuk, supaya banyak chat yang masuk. Nah, caranya seperti apa? Silakan masuk ke Ads Manager-nya terlebih dahulu, seperti yang tampil di layar saya. Kemudian teman-teman silakan klik buat. Kemudian tadi di awal kita sudah sepakati bahwa yang harusnya kita coba untuk ambil objektifnya di level kampanye itu langsung aja ke tujuan. Itu lanjutkan. Nah, di sini teman-teman diarahkan untuk membuat namanya. Nah, kalau misalnya memang teman-teman memiliki promo di bulan ini, teman-teman silakan masukkan nama kampanyenya, yaitu promonya. Misalnya, promo 10-10. Nah, ini gimana? Ini nggak usah diubah, karena memang jenis pembeliannya kita itu dilelang. Kemudian tujuan iklannya apa? Karena tadi penjualan. Kemudian sini ada batas pengeluaran kampanyenya. Apakah teman-teman mau batasi atau tidak? Itu silakan. Nah, kalau misalnya tidak dibatasi ya sudah. Tidak ada yang ditetapkan aja. Kemudian di mana ini Kak? Apakah harus saya aktifkan? Tidak perlu sih teman-teman aktifkan karena ini agak-agak to the next level untuk pembahasan tentang katalog advantage. Nah, kemudian di sini ada anggaran. Nah, teman-teman, saya sarankan anggarannya itu langsung simpan aja ya di kampanye. Nggak usah di-set iklan karena dengan anggaran campaign ini bisa menyala advantage-nya. Gitu. Karena kan kita yang kejar adalah advantage. Kemudian untuk anggaran hariannya berapa Kak? Nah, sesuai dengan yang sudah kita pelajari bahwa berapa sih anggaran harian yang harus teman-teman setting ketika ingin keluar dari learning base. Dan saya mungkin tadi 32.000 ya. Oke. Ya, 32.000. 32.000. Kayak gitu. Nah, di sini ada rekomendasi-rekomendasinya. Ini boleh diiakan, boleh tidak. Kalau menurutku sih, kalau sudah ada budget fix ya, tidak usah diterapkan. Oke, kalau sudah aman. Setelah itu klik berikutnya. Nah, selanjutnya apa di sini Kak penamaannya? Kalau misalnya memang teman-teman ingin audiensnya itu broad aja, itu silakan masukkan broad audience. Ini nggak muncul teman-teman ya, jangan khawatir, ini nggak muncul pada saat diiklankan. Ini hanya sebagai penanda saja kepada audiensnya bahwa, ini hanya penanda saja kepada kita sendiri bahwa audiens yang kita setting itu adalah audiens umum atau broad audience. Nah, di sini lokasi konversi ini sangat penting karena di awal kita sudah menyepakati yang kita mau setting terlebih dahulu adalah iklan CTWA. Nah, saya tulis saja sini CTWA sebagai penanda aja ya. CTWA, klik to WhatsApp. Oke. Nah, sehingga yang saya pilih adalah aplikasi pengiriman pesan. Aplikasi pengiriman pesan. Di sini ada Messenger, Instagram, dan WhatsApp. Oke, kalau sudah kita masuk ke selanjutnya. Di sini ada halaman Facebook. Silakan teman-teman pilih halaman Facebooknya di sini. Itu ya, karena saya mau iklankan Domami, jadi saya pilih Domami aja.
Setelah itu destinasinya mau diarahkan kemana. Kalau memang teman-teman aktif di 3 platform ini, Messenger, Instagram, sama WhatsApp, ya silakan diaktifkan saja otomatisnya karena ini yang disarankan sama Meta. Tapi ada catatan ya, sepengalaman saya teman-teman, untuk tipe audience yang di Messenger itu biasanya tipe-tipe audience yang conversion rate-nya sangat-sangat rendah. Jadi memang banyak chat yang masuk, tapi untuk berbelanja di situ, untuk bertransaksi di situ rasa-rasanya kurang. Karena kembali lagi, secara behavior di Indonesia itu lebih suka bertransaksi di Instagram ataukah di WhatsApp. Nah, kalau teman-teman merasa bahwa saya aktifnya di WhatsApp saja, Kak, ya udah, langsung nggak usah pertimbangkan yang lain. Ini di checklist, ini juga di checklist. Langsung fokusnya ke WhatsApp saja. Seperti itu teman-teman. Nah, di WhatsApp sendiri ini bisa kita menghubungkan beberapa nomor. Jadi teman-teman boleh menghubungkan beberapa nomor. Dan kalau sudah, silakan pilih target kinerjanya itu maksimalkan jumlah percakapan. Oke, karena kita goalsnya adalah bagaimana supaya kita bisa mendapatkan chat yang banyak, chat WA. Nanti tugas dari admin kita atau customer service kita yang mengclosingkan. Selanjutnya di sini ada aturan-aturan, menurutku di skip aja, tampilkan aturannya juga di skip. Sini ada jadwalnya, teman-teman mau menjadwalkan kalau memang mau langsung running hari ini nggak apa-apa, langsung di-runningkan aja. Kemudian tapi kalau teman-teman mau menjadwalkan itu boleh dijadwalkan mulainya dan bisa menyeting jadwal akhirnya. Akan tetapi yang saya perlu informasikan ke teman-teman, ketika tanggalnya berakhir dan teman-teman tidak mengecek padahal iklannya itu lagi bagus-bagusnya, kemudian tanggalnya berakhir, biasanya iklan yang sudah off kemudian diaktifkan kembali itu akan kereset ke learning page. Hasilnya tidak bagus seperti di awal. Sehingga yang saya sarankan teman-teman ini tidak usah di checklist. Yang harus teman-teman lakukan adalah pantau saja ads manajernya tiap hari. Oke, next di sini pemirsanya. Oke, kontrolnya tidak ada pengaturan yang dikontrol. Kemudian lokasinya di setting Indonesia. Oke, Indonesia. Kalau teman-teman memiliki bisnis lokal, ya silakan di setting sesuai dengan bisnis lokalnya, kayak gitu. Nanti kita akan pelajari juga kok masalah bisnis lokal. Ya, sudah Indonesia karena produk saya bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Kemudian ini kecualikan pemirsa custom, ini nggak usah ya teman-teman. Nah ini yang saya katakan di awal bahwa untuk audience masih bisa banget kita menambahkan saran di sini ya teman-teman. Untuk saran audiensnya seperti apa masih bisa. Tapi ini bukan sesuatu yang fix, bukan sesuatu yang saklek kayak gitu. Ini hanya saran ke Meta. Karena Meta sudah lebih pintar. Oke, ini boleh diisi, boleh tidak, karena nanti sinyalnya itu Meta tahu audiens kita dari mana, itu dari konten kita nanti. Oke, kalau sudah ini di skip saja. Setelah itu, nah ini kita masuk di ranah periklanan CTWA-nya. Oke, nah kita misalnya flyer. Tadi iklan kemitraan, kalau teman-teman mau aktifkan silakan, kalau tidak ya nggak usah. Kemudian buat iklan, kalau memang iklannya belum diupload, silakan ketik buat iklan. Kemudian, nah ini siapkan materi. Nah, apa ini Kak iklan multiple iklan? Artinya ketika teman-teman ingin iklannya muncul di iklannya orang lain, itu boleh, akan tetapi dengan catatan teman-teman harus siap juga iklannya orang lain muncul di bawah iklannya teman-teman, kayak gitu. Jadi kayak ada timbal balik lah ya, kayak gitu. Kalau teman-teman merasa oke, tidak ada masalah ya silakan diaktifkan. Siapkan materi. Silakan apakah mau iklan gambar atau video, karena tadi kita sudah sepakat flyer. Kita cari yang gambar aja, misalnya yang ini promonya. Oke, nah di sini ada yang direkomendasikan, kemudian kita atur saja penempatannya, kemudian ada yang seperti ini, nah ini juga. Nah, sehingga yang saya mau sarankan teman-teman ketika beriklan, siapkan 2 format konten. Untuk gambarnya terkhusus itu formatnya itu 1:1 sama 9:16 supaya tidak kepotong seperti ini, kayak gitu. Kalau sudah silakan di next saja. Nah, teks utamanya
Tips utamanya teman-teman silakan buat captionnya lebih bagus. Inilah IE-nya Meta, dia akan memberikan kita caption, merandom caption sesuai dengan apa yang disukai sama audiens. Sehingga buatlah caption maksimal 5. Nah, sini ada tulisan tidak dioptimalkan karena memang caption kita yang buat cuma 1. Begitupun dengan judul-judul itu, headline-nya kita yang apa di situ Kak? Biasanya sih tagline atau ajakan-ajakan call to action itu boleh teman-teman masukkan. Hubungi CS sekarang. Chat sekarang. Chat sekarang. Konsultasi sekarang gratis. Misalnya seperti itu ya. Dan seterusnya sampai 5. Kemudian captionnya tadi sampai 5 juga. Deskripsinya itu apa Kak? Secara singkat aja. Ini 5 juga. Kalau cuma 1 ya 1 aja. Tapi kalau minta 5 silakan buat 5 juga. Tombol ajakannya ke WhatsApp. Setelah itu berikutnya. Nah inilah IE-nya Meta yang bisa memberikan kita gambar-gambar terbaru. Kalau teman-teman merasa ada yang cocok di sini, silahkan dipilih saja. Tapi kalau kurang cocok ya bisa di skip sih, kayak gitu. Nah di sini ada gambar produk. Nah ini biasanya sih backgroundnya yang diubah teman-teman. Kalau merasa bagus itu silahkan dipilih saja. Karena secara experience, campaign dengan sama iklan yang menambahkan gambar dibuat AI memperoleh 11% kayak gitu. Dan biasanya saya pakai yang teman-teman aku mau pakai gambar baru itu silakan. Kalau merasa bahwa kayaknya kurang cocok ya di sana, ya itu boleh gambar baru. Kita kembali tadi ke gambar produk. Oke, saya ambil aja semua. Oke, gitu. Sehingga ada variasi-variasinya nanti. Nah ini juga IE-nya Meta ya, bisa menambahkan musik, bisa menambahkan overlay, bisa memberikan animasi dan seterusnya. Jadi oke kan, kalau sudah. Nah, silakan untuk ininya kita masuk ke ini tadi kan sudah di setting sama. Kita masuk ke builder obrolan. Nah, di sini apa obrolannya? Kita bisa edit ya. Apa obrolan sambutannya? Halo Kak, ada yang bisa kami bantu? Tuh, emot-emot. Nah, biasanya kalau ada yang klik iklannya kita, ini langsung akan kekirim. Kalau ada tombol ajakannya silakan, kalau nggak ada bisa ini aja dimatikan. Nah, apa di sini yang diisi Kak? Di sini kalau misalnya teman-teman ingin mengisinya satu saja, klik pesan yang diisi sebelumnya. Tapi kalau teman-teman merasa kayaknya saya mau mengasih beberapa pilihan ke customer saya supaya dia bisa memilih pertanyaan apa yang mau diajukan. Tanya, halo, apakah masih ada promonya? Oke, ini yang pertama. Teman-teman nanti boleh setting ininya juga ya. Boleh setting. Bentar. Masih. Halo. Apakah masih ada promonya? Nah, kalau tanggapan otomatisnya boleh setting, silakan. Tambahkan pertanyaan lagi. Misalnya, di mana lokasinya? Oke. Apakah bisa order via ojol? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa diisi sama customer-nya teman-teman. Kalau sudah klik simpan, sehingga nanti tampilannya seperti ini ketika beriklan. Oke, semoga teman-teman memahami di video kali ini. Nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, teman-teman. Nah, seperti itu cara menjalankan iklan di Meta Ads. Dan seperti itu juga contoh yang ada di e-course-nya kami. Jadi teman-teman yang mau ini silakan diamankan untuk penawarannya. Karena penawarannya pun terbatas 1 kali 24 jam. Jadi teman-teman silakan dicek terlebih dahulu. Dan saya sangat yakin dan saya bisa mengklaim bahwa kami e-course yang paling lengkap yang ada di Indonesia. Karena kenapa? Di e-course yang lain itu biasanya dia bagi-bagi Kak.
ada yang untuk CTWA saja, ada yang bagi untuk landing page, kemudian ada yang bagi ini, semua dipecah-pecah. Kalau kami itu semua sudah ada Kak. Nah tadi ada yang bertanya, ada yang pakai landing page Kak? Ada, ini praktek beriklan dari landing page di era AI, nggak pakai CTWA. Kemudian praktek beriklan bisnis lokal Kak, nah ini sama. Karena kenapa kami angkat bisnis lokal, klien kami banyak yang bisnis lokal, dan banyak yang sekali hal-hal yang tidak sesuai beriklan bisnis lokal loh, kok iklannya nyasar ke Papua, iklannya nyasar ke ini, padahal itu bukan target marketnya. Nggak ada cara untuk setting itu Kak. Kemudian praktek beriklan untuk nambah followers. Nah ini cocok untuk teman-teman yang ingin membangun personal brand. Ini trik yang saya pakai. Kemudian praktek beriklan untuk LAA dan custom audience. Nah ini nih inilah yang saya pakai ketika misalnya betul-betul datanya yang data audience yang saya pakai betul-betul data yang sangat-sangat bagus. Saya pakai LAA sama custom audience. Nah di sini ada saya juga bisa mengklaim Kak, dan saya bisa jamin bahwa kami e-course yang satu-satunya yang membahas bagaimana penyebab akun disable. Kemudian apa tuh ya? Ada di sini tips and trick. Mana sih? Solusi. Nah ini solusi kena yang disable. Kemudian ada sih Kak tips and trick bagaimana supaya tidak kena disable. Saya cek dulu. Marketing growth, apa yang terjadi, cara kerja mesin meta, preparing ads. Nah ini ada tips and trick anti banned 2026. Semua kami bahas di sini Kak. Kemudian, dan saya sarankan nanti kalau kakak sudah gabung dan purchase untuk ininya, ini nonton videonya dari awal ya, jangan lompat-lompat, karena bakal nggak nyambung kalau lompat-lompat Kak. Apa yang disiapkan, tips and trick formula winning ads, mengenal learning phase, kemudian apalagi memahami pixel, panel pixel agar iklan makin gacor, membuat landing page. Bahkan di sini Kak, saya bukan cuma saya pribadi, ada tim saya juga Kak ngisi. Kayaknya timku itu di sini. Mengedit video menggunakan TikTok itu ada di sini Kak. Ini timku, karena saya sendiri nggak bisa buat video, makanya timku yang in charge di sini. Kemudian buat Canva, cara buat konten menggunakan Canva ada juga di sini Kak. Strategi kontennya timku juga, ini lebih kepada strategis. Kemudian membaca hasil iklan, ini ada Kak. Breakdown data iklan, membaca data iklan, bahkan kami kasih tools gratis tambahan, tools Measure X. Dan nanti kalau teman-teman yang mau jadi affiliate-nya, itu bisa gabung jadi affiliate dan seterusnya. Oke kakak-kakak semua, saya rasa aman banget ya. Jadi silakan kalau yang mau purchase itu silakan. Kami tunggu 1 kali 24 jam karena promonya ini akan ditutup 1 kali 24 jam. Dan tadi yang mengatakan apa dong privilege-nya itu kayaknya umum disebar, enggak, ini bukan link umum teman-teman. Tadi kan udah dikasih tahu sama Aiman, itu ada sampai kode-kodenya apa gitu. Nah ini ada diskon kode AE 2026 kayak gini. Ini bukan link umum dan bisa saja kami tutup kalau penawarannya sudah selesai. Dan untuk sesi ini kami cuma terima 35 orang saja. Power aktif berapa lama Kak admin? Maksudnya power aktif gimana? Boleh nanti minta PPT-nya? Bisa Kak, bisa banget. Afwan izin telat duluan Kak, silakan Kak. Keren Kak penjelasan videonya, siap Kak. Ada chapter yang bahas, tadi udah dibahas, ada Kak. Kak itu harga segitu, full time, betul. Full time, dan kita ada grup, di grupnya itu sudah 500 orang lebih, dan itu sangat-sangat aktif grupnya Kak. Apakah bahas tentang rule atau aturan? Bahas Kak, ada rule. Kak, apa video tutorial pakai AI itu? Tutornya pakai AI itu pakai apa ya Kak? Di mana tuh AI? Kami nggak pakai AI untuk videonya Kak. Ini pure timku yang edit. Kak, apa kalau mau klaim sertifikat di mana? Nanti chat Aiman. Kak untuk videonya apakah selalu update? Betul Kak. Nah ini kabar baiknya untuk teman-teman. Ini hanya sekali beli saja, tapi akan update 1 tahun kemudian. Contoh misalnya yang saya mau update nantinya itu yang SIPAS belum masuk dan bagaimana cara beriklan dengan influencer. Itu akan saya masukkan Kak. Pernah bootcampnya 100.000 ya? Bukan. Kalau bootcamp yang offline langsung itu enggak 150.000 Kak. Beda lagi harganya Kak. Karena ini butuh effort, kita butuh konsumsi, butuh bayar tempat dan lain sebagainya, enggak 150. Tapi kalau e-course kan teman-teman sendiri ya 150.000 aman.
Kak, beda strategi bidding versi lama sama baru sempat disinggung di table itu penjelasannya gimana, Kak? Bidding itu sebenarnya lebih ke penawaran, teman-teman. Jadi misalnya kalau iklan kita nggak bagus, kita menaikkan biddingnya. Ini versi lama, tapi sekarang udah nggak bisa main bidding lagi, Kak. Semua itu by default. Kemarin saya dapat iklannya 150 isi penawaran sama, kasih diskon tambah. Yang mana? Kita nggak ada. Iklan 150. Ada rekaman zoomnya, ada, Kak. Link pembeliannya di mana? Ayo Eman, silakan di ini lagi link pembeliannya. Di up lagi. Saya bantu ya, karena Eman lagi sibuk kan. Nah itu link pembeliannya, Kak. Silakan, Kak. Kalau offline-nya berapa, Kak? Offline-nya kami belum buka harga karena saya masih mau mendiskusikan dulu dengan teman-teman berapa yang pasnya ini. Intinya 2 hari dan kami membahas A sampai Z tentang Meta Ads. Ada, Kak, dapat iklan kemarin? Enggak, kami enggak ada iklan begini kok, Kak. Itu dari Amazing Insight. Saya bisa yakin kalau dari Amazing Insight enggak ada. Hati-hati penipuan ya, Kak Abdi. Ini bukan dari kami, Kak Abdi. Mohon maaf. Kasih harga khusus lagi ya, Kak, ikut webinar. Ini udah harga khusus loh, Kak Mutia. Kak, dari ini aja deh. Coba carikan saya e-course yang ada 70 video yang harganya 150. Kalau ada, saya mau ikut e-course itu, Kak. Saya bahkan belikan semua teman-teman Amazing Insight. Teman-teman Amazing Insight ada 10 orang. Saya belikan deh, Kak. Saya borong kalau ada. Nggak ada, Kak, 150. Hah? Nggak ada, Kak. Saya nggak ada. Kalau mau masuk grupnya lewat mana, Kak? Ada event, Kak, di grupnya kalau mau lihat? Nah ini kalau misalnya nanti teman-teman mau masuk grupnya, nanti harus jadi member dulu di e-course-nya ini. Jadi silahkan di purchase, diamankan promonya. Nanti kalau sudah itu teman-teman bisa tanya jawab apa saja secara teknis dan lain sebagainya. Sinau itu tadi apa ya, Kak? Sinau, saya nggak pernah bilang sinau. Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak untuk hari ini. Dan rencana untuk teman-teman alumni di batch ini, kita akan buatkan grup khusus lagi yang akan bergabung sama alumni 1 sampai alumni 20. Dan itu pembahasannya akan berbeda lagi. Tentang update-update yang ada di Meta, kita akan bahas lebih banyak ke situ. Tapi ini saya masih tahap planning di bulan Mei ini, Kak. Jadi akan ada semacam peleburan. Semua alumni itu akan masuk ke situ, tapi yang dibahas di situ bukan masalah teknis, tapi lebih kepada masalah strategis dan lain sebagainya. Kalau ada yang terupdate dari Meta, langsung kita bahas di situ, Kak. Itu namanya grupnya nanti itu Amazing Circle Indonesia. Jadi semua hal-hal tentang Meta kami update di situ, tentang digital marketing kita update di situ. Sejam 2 jam webinarnya dalam dua kali dalam sebulan itu aman. Jadi saya sarankan teman-teman jangan left group ya, jangan left group. Itu silakan ada di grup itu saja. Dan untuk teman-teman yang mau join di e-course ini, itu akan masuk akses sendiri, Kak. Ada akses premium hal teknis dari saya pribadi. Bisa konsultasi dengan saya pribadi. Dan akan ada oleh-oleh juga untuk nanti teman-teman yang sudah gabung di e-course-nya. Di websitenya, Kak, jangan maksudnya saya nggak tahu nih ya, Kak Tri. Website. Kak, e-course-nya sesuai Meta Ads terbaru kan? Sesuai, Kak. Kalau ada yang mayor, update-nya pasti kami update lagi. Kayak gitu. Nah, dari 26 ini kan masih minor-minor aja ya. Jadinya kami aman-aman saja, tapi ada yang mayor itu kayak misalnya kami tidak bahas tentang iklan dengan influencer. Itu akan kami bahas nantinya, iklan Shopee dan lain sebagainya. Itu akan diupdate tanpa meminta lagi bayaran kepada teman-teman. Nah, kalau e-course yang sebelah itu pasti akan diminta bayaran. Disuruh beli lagi, inilah ada perintilannya. Kalau kami sudah all in one, Kak. Untuk kumpulan grup circle-nya, Kak, rencana kemana, Kak? Website atau aplikasi atau grup lain? WhatsApp aja, Kak. Kak, di WhatsApp kan udah ada 1000 member, udah bisa jadi WhatsApp aja. Yang paling cepat deh teman-teman akses itu nanti di WhatsApp. Di situ nanti akan sharing dari beberapa orang di seluruh Indonesia. Masih worth it, Kak, ya? Masih. Kak, saya sudah bayar nanti di grup khususnya. Betul, Kak. Kak Deli akan ada grup khusus. Jadi teman-teman, terima kasih banyak yang sudah purchase untuk kelasnya. Kami izin hanya terima untuk sesi ini 35 orang saja. Kalau sudah 35 orang, kami akan tutup aksesnya untuk sementara.
Oke, terima kasih banyak. Itu dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nanti masalah rekaman dan landing page-nya akan di-share sama Aiman. Untuk teman-teman yang mau ke semua rekon, itu boleh ketemu langsung dengan saya nantinya. Kalau mau free coaching dengan saya, boleh banget. Oke, saya Akhiraman pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk hari ini. Luar biasa sekali teman-teman masih bertahan sampai sekarang. Saya mewakili teman-teman Amazing Insight. Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa di sana? Ini sudah siap-siap prepare ke sana, Kak. Dadah.